Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Persaingan menjadi yang terbesar sudah merupakan iklim dunia, apalagi di negara yang sedang berkembang. Kecenderungan manusia ingin dihargai, dipandang, ditinggikan, dan dipuji menjadikan iklim ini semakin mendarah daging hampir ke semua lapisan masyarakat. Di dalam budaya Indonesia, dianggap seperti anak kecil adalah hal yang memalukan, sebab anak kecil biasanya diasosiasikan dengan sifat yang dipersepsi negatif, cengeng, maunya yang mudah, manja, lemah, tidak independen, dan lain sebagainya. Persepsi ini berlaku di semua bidang kehidupan, mulai dari pekerjaan, keluarga, bahkan gereja dan pelayanan. Berdasarkan konteks ini, mestinya kita heran dengan kata-kata Tuhan Yesus, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Apa maksud perkataan Yesus ini? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pada hari ini menampilkan dua syarat penting yang diajukan Tuhan bagi para murid untuk menjadi yang terbesar. Pertama, setiap murid harus mengalami pertobatan sejati. Pertobatan sejati merupakan syarat utama untuk memasuki kerajaan surga. Tanpanya, seseorang tidak mampu mengerti kebenaran ilahi. Syarat yang kedua yakni menjadi seperti anak kecil. Yang digarisbawahi di sini bukanlah sifat manja ataupun cengeng khas anak kecil, melainkan posisinya yang rendah dan lemah. Para murid dipanggil untuk bertindak seperti anak kecil yang tidak memiliki kuasa, sehingga hidup sebagai orang yang berserah dan hanya mengandalkan Allah. Selain itu, menjadi anak kecil juga berarti rela untuk menjadi tak berarti, berani mengakui ketidakberdayaan, dan menanggalkan pola hidup yang berporos ambisi. Atau dengan kata lain, berani melepaskan kesombongan diri. Anggota kerajaan surga bukan terdiri dari orang-orang sombong yang merasa diri pantas, bahkan berjasa untuk mendapatkan kewarganegaraan surga. Kita mesti selalu ingat bahwa hanya oleh anugerah ilahi seseorang boleh menjadi anggota kerajaan surga.
Seperti inilah sikap seorang yang menyambut Yesus dan memiliki kerajaan surga yang bukan dengan kebenaran dan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak lagi muncul ambisi untuk bersaing menjadi yang terbesar. Sikap merendahkan diri guna memberitakan Injil hendaknya dijadikan dasar dalam setiap pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, merendahkan diri menjadi seperti anak kecil berarti rela menanggalkan segala keakuan diri, kemampuan, kedudukan, harga diri, dan ambisi duniawi, lalu mau bertobat dan berserah diri sepenuhnya, serta mau menjadikan Allah sebagai andalan hidup. Untuk itu, mari kita meminta penyertaan dan kekuatan Roh Kudus Allah, supaya kita bisa menjadi anak kecil seperti yang Dia inginkan, agar layak disebut sebagai anak-anak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita.